Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan, karena hari ini kita akan bahas lagi nih tentang Pak Anies Baswedan. Ya, Capres Pemilu 2024. Ada kisah menarik, kisah Pak Anies Baswedan sebagai aktivis mahasiswa UGM itu. Kemudian ada juga yang bilang Pak Anies itu sangat setia kawan dan melindungi. Di mata teman-teman aktivis UGM, Pak Anies itu dicap sebagai sosok yang setia kawan dan sangat melindungi. Coba kita lihat, karena Pak Anies ini kita dengar-dengar sebagai aktivis sekaligus sebagai organisatoris. Nah, seberapa aktiviskah itu Pak Anies? Coba kita lihat lebih jauh lagi kawan-kawan. Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, yakni PKS itu, Pak Abu Bakar Al-Habsyi, telah menyebut nama-nama yang masuk dalam bursa bakal cawapres Pak Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan. Nama-nama tersebut menurutnya merupakan sosok yang sangat potensial. Namun, Pak Abu dan pihaknya tidak ingin terburu-buru menyampaikan nama cawapres tersebut sebagai salah satu strategi pemenangan Pak Anies di Pilpres 2024 nanti. Ya, seperti yang diungkapkan Pak Sudirman Said kemarin, bahwa ada kekuatan di balik misteri itu. Jadi ada power di balik misteri itu, di balik hal yang tersembunyi itu. Jadi itu yang kemudian saya pikir sesuatu yang sangat bagus juga itu. Nah, lebih lanjut, Pak Abu memilih untuk mengumumkan bacawa pres usai kepulangan Pak Anies dari ibadah haji. Namun, ia belum menjelaskan secara detail kapan tanggal kepulangan Pak Anies dari Makkah, Saudi Arabia, dan kapan rencana pengumuman bacawa pres dari Koalisi Perubahan itu. Jadi katanya kita tunggu saja tanggal datangnya Pak Anies. Begitu datang, kita atur waktunya, lebih kurang plus minus kami umumkan itu. Jadi seperti itu yang dikatakan Pak Abu pada Juli kemarin kawan-kawan. Nah, sambil menunggu pengumuman bacawa pres, lebih baik kita sedikit melihat ke belakang sejarah-sejarah dan kisah-kisah Pak Anies itu lebih menarik lagi. Karena lebih baik melihat dahulu kisah Pak Anies ketika menjadi aktivis mahasiswa di kampus Universitas Gadjah Mada kawan-kawan. Saat menempuh masa kuliah, ia aktif berorganisasi dengan mengikuti Himpunan Mahasiswa Islam dan menjadi salah satu majelis penyelamat organisasi Himpunan Mahasiswa Islam UGM itu. Jadi semasa kuliah, ia pernah sebagai ketua senat mahasiswa di fakultas dan ikut membidani kelahiran kembali senat mahasiswa setelah dibekukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ia pun terpilih menjadi ketua senat universitas melalui kongres pada 1992 dan membuat beberapa terobosan dalam lembaga kemahasiswaan. Pak Anies membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai lembaga eksekutif dan memposisikan Senat sebagai lembaga legislatif yang disahkan oleh Kongres pada 1993. Menurut alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM pada 1995 itu, ketika masih menyandang predikat mahasiswa, aktivitasnya kala itu sangat monoton. Aktivisme dahulu berbeda dengan pergerakan mahasiswa masa kini yang kreatif. Dahulu mahasiswa melakukan demo secara serius, bahkan sebagian ada yang kurang tidur dan sebagian lainnya tidak mandi katanya. Menurut Anies, muka-muka mahasiswa demo zaman dahulu sangat serius jika diterapkan pada masa sekarang. Tidak akan viral dan menjadi pembicaraan publik di media sosial. Lebih lanjut, Pak Anies menjelaskan bahwa kunci gerakan mahasiswa sekarang dapat dilakukan hanya dengan satu pesan di media sosial saja. Cara itu tentu berbeda dengan gerakan mahasiswa yang diterapkan pada zaman dahulu. Sebab zaman dahulu pergerakan mahasiswa untuk melakukan demo terlalu memakan banyak waktu dan tidak efisien katanya. Gerakan mahasiswa sekarang itu hanya dengan satu pesan WhatsApp saja semuanya bisa berkumpul. Selain itu, tema demo juga beragam seperti lingkungan hidup dan sebagainya. Jika zaman dahulu tema demo hanya sekedar permasalahan politik saja katanya. Seperti itu yang dikatakan Pak Anies pada 21 Februari 2020 lalu sebagaimana dilansir dari dalam kagama.co itu. Nah, sampai sekarang Pak Anies Baswedan masih kerap menjadi narasumber
dan pembicara dalam berbagai kegiatan di UGM seperti seminar, diskusi panel, dan kuliah umum lainnya. Pak Anies Baswedan juga mengingat kembali memori semasa dirinya berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Ia mengungkapkan jika dulu rumahnya hanya 1/2 kilometer dari gedung pusat UGM katanya. Pak Anies juga menuliskan bahwa kampus tersebut adalah kampus yang terbuka, diakses semua serta milik rakyat. Hal ini karena kampus UGM merupakan pemberian dari kemurahan hati Ngarso dalam Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Pak Anies Baswedan juga mengingat kembali kenangannya di Fakultas Ekonomi UGM. Ia mengaku jika di masa kuliahnya, gemblengan pengalaman membekas hingga kini. Pak Anies juga mengaku jika di masa kuliah ada pergolakan ide tentang keterbukaan, tentang demokrasi yang dihadapkan dengan kondisi represif era Orde Baru pada saat itu. Ia dan rekan-rekannya bersyukur dapat berdiri tegak menyuarakan dan memperjuangkan perubahan kala itu. Ya, Pak Anies Baswedan mengungkapkan harapannya untuk kampus UGM. Ia berharap agar kampus UGM tetap menjadi kampus penumbuh kepedulian pada sesama, pada kenyataan di masyarakat, dan terdepan dalam mengembangkan ilmu, serta yang mengembangkan semua potensi civitas akademika itu. Jadi saya pikir seperti itu menarik sekali ketika kita ulas cerita dan kisah-kisah Pak Anies di masa kuliahnya dulu. Kemudian ada lagi yang lebih menarik lagi, karena Pak Anies Baswedan di mata teman-teman aktivis UGM-nya, itu temannya bilang bahwa Pak Anies itu setia kawan dan melindungi katanya. Ya, Pak Anies Baswedan saat kuliah di UGM, Yogyakarta dulu, dikenal sebagai seorang organisatoris sekaligus aktivis. Selain menjadi ketua senat UGM, cucu pahlawan nasional Abdurrahman Baswedan itu kerap turun ke jalan berdemonstrasi. Aparat tak segan kerap membubarkan massa dengan cara represif atau mengangkut paksa peserta demonstrasi ke kantor polisi. Nah, disinilah sosok Pak Anies Baswedan sebagai pemberani, setia kawan dan melindungi. Hal ini diceritakan oleh teman akrab Pak Anies Baswedan, yakni Pak Arbain Nurbawono itu. Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan UGM angkatan 1989. Pak Arbain mengaku sering terlibat dalam beberapa kali aksi demo, termasuk terlibat dalam persiapan rapat konsolidasi hingga pengumpulan simpul massa. Menurutnya, saat demo sering ada pembubaran dan penangkapan. Sedangkan untuk demo yang fenomenal saat itu adalah menolak SDSB. Justru sukses long march dari bundaran UGM ke gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta itu. Nah, saat itu tercatat sebagai demo terbesar atau terbanyak pesertanya dan paling tertib. Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Ekonomi UGM ini menduga karena sering ikut rapat-rapat dan demonstrasi, maka dirinya menarik perhatian aparat itu. Jadi ada cerita yang menarik suatu ketika aparat atau Intel menanyakan identitas Pak Arbain kepada Pak Anies Baswedan. Mas Anies bilang ada Intel, tanya-tanya identitasmu, kata Pak Arbain itu. Pak Arbain pun meyakini ucapan Anies itu bukan mengada-ngada, karena teman-teman seperti teman dari PKM RI juga bilang begitu. Pak Arbain, kamu sedang diinteli aparat, seperti itu imbuh dari Pak Arbain katanya. Nah, menurut Pak Arbain, saat itu respon Pak Anies biasa saja itu. Pak Anies sama sekali tidak memberikan identitasnya ke Intel. Bagi saya apa yang dilakukan Intel merupakan bagian dari teror, semacam intimidasi agar tidak ikut demo-demo katanya. Nah, aparat ingin memberikan pesan bahwa seluruh kegiatan mahasiswa sudah dipantau. Bahkan rapat koordinasi yang hanya dihadiri beberapa orang saja, aparat tahu siapa yang hadir dan apa yang dibicarakan. Itu seperti itu ungkapan dari Pak Arbain. Nah, pria asal Solo, Jawa Tengah ini menggarisbawahi saat Intel menanyakan identitasnya kepada Pak Anies Baswedan, sikap Pak Anies menunjukkan sebagai sosok yang tidak mudah diintervensi, tidak takut. Selain itu, Pak Anies punya sikap setia kawanan yang tinggi, tidak mengkhianati persahabatan
apalagi mengkhianati pada perjuangan. Jadi ini yang harus kita garis bawahi kawan-kawan, bahwasanya di mata kawan-kawannya, di mata temannya, Pak Anies itu dikenal sebagai sosok yang tidak mudah diintervensi dan tidak takut. Ini poin yang sebenarnya harus kita ambil untuk di kemudian hari bisa menjadi perbandingan kita dalam memilih pemimpin di 2024. Karena sejauh ini belum ada kisah-kisah menarik yang bisa kita angkat dari Pak Ganjar itu. Jadi untuk sementara waktu kita ambil dulu kisah Pak Anies ini. Mungkin bisa menjadi pertimbangan kita untuk memilih presiden di 2024 nanti. Oke kawan-kawan, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.